pasalnya yang kedua ayat 16 sampai 20. Sebenarnya saya agak-agak takut membawakan firman Tuhan ini ya. Tong malalap akan makankan pembangunan ini. Tapi sesuai dengan saran Bapak Gembala berapa bulan yang lalu, harus dikabarkan panitia pembangunan, panitia, hamba Tuhan, sintua, seluruh jemaat mudah-mudi harus tahu apa dasar Alkitab kita membangun gereja. Saya mau tanya, gereja itu siapa sebenarnya? Orangnya apa gedungnya? Kalau orangnya, ngapain kita membangun gereja? Kira-kira begitu ya. Sebelum kita doakan dan terlebih hati kita siapkan untuk penabalan para panitia pembangunan dan kita juga didoakan, mari kita lihat Bapak Ibu apa sebenarnya kata firman Tuhan tentang bait suci Tuhan. Apa yang mau Tuhan sampaikan bagi kita jemaat GPD Hosana ketika kita melangkah merencanakan pembangunan gereja Tuhan. Kita buka Hagai pasal yang kedua ayat 16 sampai 20. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Beginilah bunyi firman Tuhan yang terambil dari kitab Hagai pasal 2 ayat 16 sampai 20. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan. Bagaimana keadaanmu? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Amin. 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 Bapak Ibu, kitab Hagai ini dilatar belakangi awalnya di kitab Esra. Kitab Hagai ini kitab kedua yang paling singkat. Kitab yang singkat kitab apa? Yang kalau nanti belum belajar baca dia. Kitab yang paling singkat apa? Pasalnya 1 sampai 2. Selain itu ya. Kitab yang paling singkat pasalnya kitab apa? Betul ini hadir ya. Jarang-jarang ramalek ke kamu. Percayalah. Kitab apa yang paling singkat pasalnya? Kitab apa? Angkat tangannya. 1 sampai 3 ya gagal. 1, 2, 3. Harap aku sudah jadi. Kitab apa? Ini. Wahyu. Panjang itu bang, panjang. Baca nanti di rumah ya. Kitab yang paling singkat pasalnya kitab Obaja. Setelah kitab Obaja, kitab Hagai. Baca nanti di rumah kitab Hagai, cuma 2 pasal. Singkat, itu paling singkat. Hagai itu seorang nabi kecil dipakai Tuhan untuk menyerukan, orang Israel, udah masa hari mau bangun baik rumah Tuhan, bangun gereja Tuhan. Kitab Hagai dipakai Tuhan untuk memulihkan kembali semangat orang Israel. Apa latar belakangnya yang pendeta? Mari Bapak Ibu kita dengarkan baik-baik. Bapak Ibu ingat, tahu bait suci gereja pertama yang dibangunkan di Alkitab dibangun siapa? Raja siapa? Ini gak ada hariannya. Dibangun oleh Raja Salomo. Dibangun dengan begitu megah, penuh emas di dalamnya. Itulah bait suci yang dibangun oleh Salomo. Setelah kecongkakan hati orang Israel,
penyembahan berhala, keras kepalanya, Tuhan marah. Tuhan izinkan orang Israel kalah berperang, yaitu dikalahkan oleh bangsa Babel. Orang rajanya bernama Raja Nebukadnezar. Tuhan izinkan bangsa pilihannya kalah. Kalah orang itu berperang. Zaman dulu perjanjian lama peperangan ya Bapak Ibu. Sekarang ya perjanjian baru tidak. Peperangan kalah. Dulu yang menang akan menguasai, betul? Yang kalah akan jadi budaknya. Kalah. Dibuang orang Israel selama 70 tahun ke Babel. Mereka dibuang ke sana. Ternyata kemenangan tidak hanya milik Raja Nebukadnezar orang Babel. Tuhan izinkan bangsa Persia menjajah Babel. Perhatikan ya alurnya. Orang Babel dikalahkan orang Persia. Nama rajanya Raja Kores. Menang. Maka yang berkuasa Kores, orang Persia. Tapi Tuhan menjamah hati Kores. Kores berkata, kalian orang Israel yang sudah dibuang 70 tahun, pulang kampunglah kalian. Pulanglah kalian ke bangsa kalian. Pulanglah kalian ke tanah kalian. Bangun kembali bait suci yang runtuh itu, yang sudah dihancurkan waktu peperangan. Tidak hanya disuruh pulang, Raja Kores dipakai Tuhan mempersiapkan emas segala macam yang perlu untuk bahan pembangunan gereja Tuhan. Pulang orang itu sekitar 40.000. Pulang orang itu ke Israel. Setelah sampai di Israel, mereka sudah meletakkan dasar. Ada ibarnya apa? Peletakan dasarnya pertama. Dasar lah kan diduakan. Datang orang Samaria, orang-orang Farisi. Wah, ini nggak betul ini. Berdiri gereja, nanti bangsa Israel semakin berkumpul, semakin satu kekuatannya. Mereka memfitnah, membuat surat kepada orang-orang, dikatakan, kalaulah tembok itu sudah didirikan, ingatlah wahai raja-raja, ini orang Israel ini nggak bakal bayar pajak, nggak akan lagi ada uang masuk untuk negara, untuk pemerintahan, karena mereka akan habiskan uang yang bangun gereja. Akhirnya isu ini tersebar kemana-mana. Terhentilah pembangunan gereja Tuhan selama 15 tahun. Dasarnya sudah dibuat. Berhenti selama berapa? 15 tahun. Akhirnya bergantilah raja. Setelah tadi Raja Kores, tibalah saatnya sekarang raja yang memimpin, Raja Darius. Ada di situ iman yang bernama Zerubabel dan Yosua. Zerubabel itu gubernur. Yosua itu seorang imam besar. Didatangi rajanya, Darius, kau raja kan? Kau ingat gak dulu waktu pemerintahan si Kores, raja itu sudah mengizinkan loh orang Israel bangun bait suci. Ayo kita bangun lagi. Nabi Hagai, Nabi Zakaria bekerja sama. Mereka mendekati raja, mendekati pemerintah, gubernur, supaya bait suci yang tertunda 15 tahun itu dibangun lagi. Dan akhirnya mendapat surat kebebasan dari pemerintah. Setelah udah ada izin, gak ada lagi isu-isu, gak ada lagi yang mau mengguncangkan pembangunan, gak ada lagi yang mau menghentikan pembangunan gereja Tuhan. Hagai muncul, dia berkata kepada orang Israel, ayo kita bangun gereja Tuhan kita, tempat kita bersekutu, tempat kita menanti hadirat Tuhan. Mereka lemas, belum waktunya Hagai. Namanya udah ditinggalkan 70 tahun, kayak mana ditinggalkan 70 tahun rumah hancur toh. Mereka sibuk bangun rumahnya, bercantik rumahnya, sibuk semua, namanya udah runtuhan 70 tahun. Bangun rumahnya, bangun. Hagai bilang, ayo kita bangun. Belum waktunya Hagai, nanti di pasal 1. Belum waktunya. Mereka sibuk menanam gandum, sibuk bercocok tanam, hasilnya dibuat untuk rumahnya. Lalap di parlalap. Maka tema firman Tuhan hari ini mendasari penebalan pendoaan para panitia pembangunan nanti. Jangan abaikan pembangunan rumah Tuhan. Amin ya. Jangan abaikan. Karena diabaikanlah muncullah ayat yang kita baca tadi. Ayat 16 itu muncullah. Maka Tuhan bilang gini. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Di ayat 16 sampai 20 Bapak Ibu, jemaat GPD Hosana kita diajak Tuhan. Mari yang menang. Para pelayan, perhatikan hidup kita sebelum kita mendirikan gereja dan sesudah kita mendirikan gereja. Bagaimana hidup kita? Itu ya, itu konteksnya. Kalau bait sucinya beda, orang itu udah runtuh bait sucinya, kita belum, ini masih layak ini. Kita hanya melayakkan, membuat nyamannya
Oke, tapi beda konteks ya. Itu yang pertama Bapak Ibu. Jangan kita mengabaikan pekerjaan pembangunan pekerjaan Tuhan. Kita perhatikan di ayat 16. Sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bagi Tuhan, bagaimana keadaanmu? Tanda tanya. Sekarang Bapak Ibu, bagaimana keadaan hatimu, keadaan ekonomimu, keadaan keluargamu? Perhatikan. Hagai mengajak kita membuat perbandingan, oke? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya berapa ganta? 20. Yang dipanen berapa? Berapa yang dipanen? 10. Ini kalau dipanen, ditanam lagi, ini dapat hasilnya nanti 20. Ternyata udah panen, lemas orang Israel semua. Iya, satu ngamur ibarat sawah kita dari 2 ton jadi 1 ton atau setengah ton, hilang setengah, entah kemana, hancur. Seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur, mencedok berapa? 50 takar, hanya ada berapa? Ke bawah minta, hanya ada 20. 50 takar, panenmu jadi 20, aturannya dapat 50 jadi 20. Perhatikanlah kata Tuhan. Yang pertama, mari kita belajar dari ayat ini. Kenapa Hagai dengan lantang menyuarakan ini? Karena Hagai mau bilang begini, ketika kita fokus ke diri kita, ketika kita fokus ke hasil kita, kita tidak memprioritaskan hati Tuhan. Ketika kita hanya fokus kepada kedagingan kita, apa yang kau pegang, apa yang kita cari, apa yang kita usahakan, akan tidak bertahan lama. Setengah hilang hartamu, hilang tak kemana uangmu, setengah kebahagiaanmu hilang entah kemana. Makanya Hagai bilang, jangan abaikan pekerjaan pembangunan Tuhan. Amin. Perhatikan, ketika engkau seharusnya dapat 50 karung, kau cuma dapat 20, kata Hagai. Perhatikan bagaimana keadaanmu, kata Hagai. Didengarkan orang Israel, lanjut. Aku telah mengukur kamu dengan hama dan penyakit gandum. Ternyata gandum tadi gak dapatnya banyak karena Tuhan mengizinkan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kau tidak berbalik kepada mereka, berbalik kepada Tuhan. Hagai udah capek bilang, yuk kita bangun, yuk ayo kita bangun. Karena kalau gak dibangun baik suci, orang Israel bakal menyembah berhala. Karena gak ada tempat mereka untuk bersekutu seperti kita. Gak didengarkan. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Mulai dari hari ke-24 bulan 9. Mulai dari hari diletakkannya dasar baik Tuhan. Perhatikanlah. Sehingga orang Israel mendengarkan. Iya ya, selama ini kami fokus membangun rumah kami Tuhan. Padahal orang Israel jelas tahu kenapa orang Israel pulang dari Babel. Kenapa Tuhan izinkan Babel dikalahkan oleh Raja Kores. Tujuan mereka pulang ke Israel, ke Yerusalem, bangun bait suci Tuhan. Amin. Mereka lupa tujuan utama itu. Itu tujuan utamanya. Mereka lupa kenapa? Bayangkan 70 tahun ini kau tinggalkan rumahmu hancur. Kalau kita pulang pasti, saat atur rumah bagaimana? Mereka sibuk membangun rumah mereka sendiri. Orang Hagai Hagai bilang ayo. Mereka bilang belum waktunya Hagai. Belum, padahal udah rebut Tuhan. Gak ada lagi. Itu gereja bait suci yang dibangun Salomo itu Bapak Ibu megah. Dari emas semuanya megah sekali. Tapi Tuhan izinkan dihancurkan supaya kita melihat bagaimana Tuhan memulihkan hati orang Israel. Bapak Ibu, kita belajar dari ayat ini. Ada kalanya Bapak Ibu kita fokus kepada kedagingan kita. Saya tidak menyalahkan. Karena apa? Selama kita hidup di dunia, kita fokus kepada kedagingan kita. Kita fokus apa yang kubutuhkan. Tapi pernahkah selama 5 menit kita merenung apa yang mau Tuhan mau dari saya? Bapak Ibu Amanginang percaya banyak gereja di tempat ini. Kenapa Bapak Ibu dan saya harus ada di tempat ini? Untuk apa Amanginang Bapak Ibu jemaat muda-mudi di tempat ini? Tuhan mau pakai Bapak Ibu menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Amin. Amin ya. Begitu banyak gereja yang dilewati. Dari Maria ada berapa gereja? Kang Sigiro ya. Ada gereja sampai ke sini
Dari tempat Inang Borona dia ada berapa gereja di Lewati? Kenapa Bapak Ibu dan saya harus ada di tempat ini? Kita punya tugas dari Tuhan. Amin. 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 Coba 5 menit kita renungkan. Tuhan, apa yang Tuhan mau dari aku? Coba. Tuhan, apa yang Tuhan ingin dari aku? Berhenti dulu sebentar mengejar kedagingan. Berhenti dulu sebentar fokus ke diri sendiri. Tanya Tuhan, Tuhan apa yang Tuhan mau? Kenapa aku jadi pelayan? Tuhan apa yang Tuhan mau? Kenapa umurku sampai sekarang aku masih hidup? Untuk apa? Betul ya? Apa yang Tuhan mau dari aku? Apa yang bisa aku kerjakan untuk gereja Tuhan? Itu yang pertama. Ketika kita fokus kepada diri sendiri, yang ada hanya kekecewaan. Amin. Naikkan ke ayat di atas tadi. Lagi. Iya, gandum amanginah seharusnya 20 jadi 10. Karena apa? Maka orang stres. Sekarang sawit udah naik, nggak terik lagi? Atau sama? Sedikit aja. Oke, nona alam dong kan? Tak perlu sehari sedih kan? Alam dengan Pak tidak. Tapi jangan ini dipas-paskan dengan pendeta, jangan ya. Memang itu firman Tuhan ya. Tuhan sengaja memang 20 kata jadi 10. Ketika kita fokus kepada harta kita, tujuan kita, yang ada hanya kecewa dan kegagalan. Kecewa, stres, kenapa? Lanjut ayat 19. Yang kedua. Mari kita baca ayat 19. Ini janji Tuhan bagi kita yang sepakat untuk membangun gereja Tuhan. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Perhatikanlah diulangi berapa kali, artinya penting. Artinya jemaat GPD Hosana, bandingkan sebelum engkau membangun rumah Tuhan dan sesudah engkau membangun rumah Tuhan. Perhatikan hidupmu, itu maksud Tuhan. Perhatikan berkat yang datang sama keluarga kita, sama gereja kita. Mulai dari hari yang ke-24 bulan 9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan. Perhatikanlah apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur, pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Tanda tanya. Tuhan katakan, mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Katakan amin. Amin. Artinya yang kedua, jangan kita takut membangun gereja Tuhan. Amin ya. Ketika orang Israel fokus membangun rumahnya sendiri, tengok hasilnya. Tengok hasil gandumnya berkurang setengah, hilang entah kemana. Tengok anggurnya, panen anggurnya hilang entah kemana. Aturannya 50 takar jadi dapat 20 takar. Hilang kata firman Tuhan. Tapi mulai hari ini, ketika engkau mendengarkan perkataanku, kata Tuhan, aku akan memberi berkat. Amin. Perhatikan namanya. Ketika engkau dan saya sudah memberikan janji iman, dan sebelum engkau memberi janji iman per bulan, perhatikan, masih bisa amanginan makan, masih ada beras di rumah, itu maksud Tuhan. Perhatikan. Sesungguhnya ketika hati kita buka, kita beri untuk memberi perhatian untuk gereja Tuhan, berkat-berkat itu sendiri akan mengejar saya dan Bapak Ibu. Amin. Artinya apa? Kita dipelihara oleh Tuhan. Jadi jangan takut. Kami sama Bapak Gembala sebelum ngomong ke pelayan ke situ, kami 2 jantungan dak dikduk. Jadinya kita kayak mana ya? Udah Pak, tahun baru para pelayan, gak usah dibukakan jadi aduh begono jemaat berapa kakak lah yang aktif. Ini begono pekerjaan saya dah kalau Bapak Ibu. Mulai dari si tua sama saya dah itu. Yang kerjanya yang ada sawitnya, yang cuma kerja di ladang, yang saya dah itu. Iya, belum ada tapi dia langekon. Terus 3 halang manuan ruas sama Tuhan nak rejo ke ladang orang. 3 halang manuan Tuhan ruas mini Tuhan, yang kerja yang ada ladangnya puta tapi itu kucatat. Kudoakan, kubayangkan mukanya mah dak tengenya nama talelek ke berminggu pas-pas Tuhan tadi udah di tangan nak. Ku ingat lagi ku tulis aku, sayang ku ingat tuh agak dunia Tuhan burju dulu jangan corona. Gitu. Kami takut. Tapi firman Tuhan bilang, kok kau cengkali? Emang kau siapa, kata Tuhan? Kalau Tuhan sudah berkata dan di dasarnya, di dalamnya tidak ada kesombongan, Tuhan akan memberi berkat. Amin. Jadi sekalipun kita angkat janji iman, pas sawit trek, masak saya sama Bapak Gembala, janganlah dulu lagi trek, nanti itu alasan dibuat jemaat. Bapak Gembala bilang, tidak, belum tentu.
1 tahun ini naik 2? Katanya, iya juga. Mari kita doakan. Naik terus. Setebak. Tapi yang Muhammad janji madan. Amin tak? Amin. Amin. Coba ya. Dan kena semua. Yang toke, yang pekerja kena semua kan. Lain kalau persenan berkurang. Makanya kami ngerti ya. Ngerti kali. Wah, kata kita. Oh. Kalau Michael udah umur minggu kan subhanallah. Amin. Amin. Mudah-mudahan amin. Dan senang kami. Tapi Tuhan bilang jangan takut. Yuk. Tuhan kau yang bilang bukan saya. Kalau saya mungkin sekali-sekali marhataman enggak. Firman Tuhan bilang mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Jangan takut melangkah. Amin ya. Panitia pembangunan yang sudah dipilih dan akan nanti didoakan, jangan takut melangkah. Gas sama di siapa? Gas terus. Ciptaan yang ingor yang nyali gas mak. Boleh terbodoh di sini. Amin. Amin. Gua hamilin nama. Oleh agar semua di sini. Maka naik ama di bawah anak kan, ketua yang kan, pembangunan dan wakil-wakilnya. Kalau kami apa? Agi menipu ni, taruh tiga, somai. Jadi kesemua, anggo kami pasrohanami. Di jemaatin ya, pasrohata ya, panitia pembangunan, nggak semua mama. Bisa mau minyaknya bensin, bisa berkobar-kobar terus. Asal lari gasnya terus, sama ya. Jadi jangan takut. Yang pertama jangan kita abaikan pekerjaan Tuhan. Karena apa? Ketika kita fokus untuk diri kita, rumah kita, harta kita, karena kita kecewa kalau hasil panen kita tidak sesuai. Tapi kalau kita udah berjanji membangun gereja Tuhan, ingat yang saya bilang tadi, banyak gereja. Kenapa Bapak Ibu dan saya bertahan di tempat ini? Kenapa harus ke sini? Ingat, saya dan Bapak Ibu punya tugas. Tanya Tuhan, renungkan 5 menit aja kita tanya Tuhan, 5 menit. Kita akan dapat jawabannya. Kenapa saya harus bertahan di gereja ini? Ibu gembala nomor sedikit ini kan? Aku lah sekali. Gitu kan? Ada tugas Bapak Ibu dan saya yang Tuhan ingin mau di sini, yang mau kita selesaikan. Amin ya Bapak Ibu. Amin ya. Saya rasa firman Tuhan tidak terlalu panjang mendasari kita, tapi mari kita belajar Bapak Ibu. Dan kalau boleh naik di Hagai pasal 2 ayat 11 sampai 15. Tentang pembangunan bait suci terancam oleh ikut sertanya orang-orang najis. Nah, sebelum kita membangun gereja Tuhan, meletakkan dasarnya, mulai bekerja, Bapak Ibu panitia yang sudah dipilih, jaga kekudusan. Amin. Jangan kita cemari pembangunan gereja Tuhan. Amin ya. Amin ya. Akan ada salah paham, akan ada salah sedikit, akan ada begini-begini, akan ada tidak sesuai. Kalau aku sukanya begini, gereja ini. Kalau si A sukanya lurus, kalau aku bentuk bulat, kalau aku bentuk low, betul ya, pasti akan ada. Oh, kalau saya sukanya begini, pokoknya saya bilang sama kabar, kalau jadi nanti kita bangunkan dapur di situ yang gede kali, aku bilang. Coba dapur pun, aku bilang. Pastor kita jangan dulu, itu aja udah cukup kita, bilang kan. Nanti belakangan itu, aku bilang. Segini dapur, gede, aku bilang. Kenapa? Marhobas dia mantap, betul ya? Di samping ini nanti mau tolong lagi katanya kalau marhobas kami memang mantaplah di situ. Semen kasat pun jadi emang kalau nggak ada uang gimana? Terus tempat cuci piringnya di belakang dan nggak bolak-balik kamar mandi ku bilang. Kata bagaimana? Artinya apa? Akan ada beda pendapat, ada salah paham ya. Tapi firman Tuhan bilang nggak apa-apa, mengalah, lihat yang bagian Tuhan mau apa. Karena Bapak Ibu perhatikan, kita membangun gereja bukan untuk angkat jago kesombongan. Kita membangun gereja Bapak Ibu karena memang kelayakan dan kebutuhan. Perhatikan Raja Daud. Raja Daud, dia sudah bergumul membangun gereja tapi nggak jadi. Bait suci. Namanya bait suci. Yang mendirikan siapa? Anaknya siapa? Salomo. Daud itu baca nanti kita Mazmur. Banyak kali Mazmur Daud. Dia suka tinggal di hadirat Tuhan. Waktu dia belum raja, dia suka mengembalakan domba-dombanya di padang rumput. Dia nyanyi, dia pakai gitar, dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan. Dia suka hadirat Tuhan. Kemudian hati Daud sedih. Tuhan, kenapa belum bisa membangun bait suci di sini? Hanya ada dulu kemah Daud, kemah suci namanya. Kemah yang kecil, cuma di situ. Tapi nggak tahu kenapa Raja Daud tidak diizinkan Tuhan membangun bait suci. Ujung-ujungnya kepada anaknya, kita nggak tahu. Karena mungkin di zaman Raja Daud, ya mungkin menurut para ahli, Raja Daud banyak berperang, Raja Daud banyak menumpahkan darah. Mungkin Tuhan tidak izinkan dia mengotori pembangunan bait suci Tuhan. Hingga akhirnya Salomo lah yang membangun gereja Tuhan.
Amin ya Bapak Ibu. Amin ya. Pasti dibangun. Perhatikan, ada tantangan. Kita nggak usah takut. Tengok bagian dibangun ini. 15 tahun berhenti. Udah diletakkan dasar. Berhenti 15 tahun. Nah, kalau 15 tahun udah lumutan itu ya. Pondasi buatnya itu udah lumutan itu 15 tahun. Tapi kalau Tuhan bilang dirikan, bangun, setelah mereka sepakat orang Israel siap Hagai, mereka kerjasama membangun bait Tuhan 4 tahun, jadilah bait sucinya. Amin. Amin ya. Terhenti 15 tahun, tapi ketika mereka disampaikan firman ini lagi, perhatikan orang Israel kayak mana hidupmu. Mereka menerima firman, mereka bertobat 4 tahun, siaplah pembangunan bait suci yang kedua. Terpujilah nama Tuhan Bapak Ibu. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Memang betul yang saya bilang tadi, gereja itu apa? Orangnya. Kalau gereja orangnya, kenapa kita harus bangun gereja? Perhatikan dengan baik-baik sesuai firman Tuhan. Gereja bait suci dibutuhkan supaya ada tempat persekutuan orang-orang percaya menyembah Tuhan. Amin. Amalina, di rumahmu bisa engkau berdoa, bisa kau buat kebaktian setiap hari, bisa kau buat, bisa kau panggil pendeta ke rumah, entah pendeta siapapun bisa. Tapi Tuhan mau ada satu tempat di mana dari setiap desa, setiap marga, setiap suku datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Gak salah, dimanapun bisa beribadah. Tapi Tuhan rindu kita bertemu di sini. Kalau nggak hari Minggu, nggak jumpa saya sama Bapak Johannes dan rekan-rekan dan timnya. Bersama ibu, nggak jumpa saya. Kalau nggak hari Minggu, sudah baik. Nah, itulah itu. Ya kan? Banyak kita ini. Kalau nggak hari Minggu, nggak ada gereja ini, nggak jumpa kita sama yang beda-beda suku. Betul ya? Karena pasti kita di rumah kita buat doa, telepon pendeta, siapa pendeta melayani ke rumah kita, boleh bebas. Tapi Tuhan bilang, bangunlah gereja, supaya di situ aku hadir memberkati kalian. 2-3 orang kalian berkumpul dengan satu roh, satu jiwa, aku senang, aku hadir, kata Tuhan. Makanya penting bangun gereja. Dan ketika membangun gereja, kita butuhkan sebuah kelayakan. Ini layak gereja, ini layak ya. Hanya kita melayakkan. Karena perhatikan, gak ada halaman, gak ada teras kita, gak ada tempat parkir kita. Kita bangun pelan-pelan ya, pasti Tuhan berkati. Itu saya yang bilang, Tuhan janji, mulai hari ini aku memberi berkat. Amin ya. Maka Tuhan akan berkati Amangina. Kami terus berdoa, apapun usaha pekerjaan Bapak Ibu Jemaat, Tuhan berkati, Tuhan tolong supaya ada yang mau kita beri untuk pembangunan gereja Tuhan. Jangan bilang gini, ini untuk Tuhan, Tuhan itu kaya. Dari semua tapi memang bahasa Pentakosta beri persembahan untuk Tuhan gitu ya. Tuhan itu kaya, Tuhan gak butuh persembahan kita. Tapi Tuhan butuh, yang butuh itu pekerjaan Tuhan dan pelayan Tuhan. Amin. Amin itu bahasa rohaninya. Kalau ada bilang pendeta, Tuhan butuh uangmu, Tuhan butuh perpuluhan, enggak. Tuhan itu kaya, no. Tuhan itu luar biasa. Dia pencipta segala sesuatunya. Tapi duit kita, uang kita, harta kita persembahkan untuk pembangunan gereja Tuhan. Amin ya. Amin ya, itu untuk Tuhan butuh uang untuk bangun gereja. Bisa Amang beli semen pakai daun bunga ini, biar ku tanam banyak-banyak bunga kayak gini. Pakai uang, maka Tuhan bilang aku akan memberi berkat dan kita memberikan berkat itu untuk gereja Tuhan, pembangunan gereja Tuhan. Amin. Siap? Mana panitia yang mau didoakan? Siap? Jaga kekudusannya Amanginan, jangan kita kotor pembangunan rumah Tuhan. Para panitia akan didoakan nanti. Kami bersyukur supaya Bapak Ibu bisa bekerja. Seperti pesan saya tadi, Amanginan, gas kamu medisi. Dan tabu-tabunay mau bigihani. Dakulan yung nanto siya, palagi harap lapoy. Tangian mo sa natin. Gas na terus. Isi minyak, gas. Molo direct na Bapak Gimala. Pang-sari-sari kan? Walang masosa, kami ang nakasya natin. Hagi, hindi na kan? Amin. Amin ya. Baru satu lagi. Inang, kalau sudah ada gereja, apa yang kamu bangun? Bangun tubuh rohani. Tadi ini sekarang rata-rata gereja udah berdiri ya. Gak ada lagi gereja yang rubuh yang hancur. Kalau sudah itu, apa lagi? Kan gereja tadi orangnya bukan gedungnya. Ini hati kita, tubuh kita ini adalah gereja. Kayak dibilang MC tadi, MC tua, tubuh kita ini. Tumbuhkan di tubuh ini hal rohani. Di tubuh kita inilah baik suci Tuhan ada. Tumbuhkan, kerjakan, percakapkan, pikirkan hal-hal yang rohani. Kalau sudah ada gereja ini kan saat ini masih berdiri gereja kita. Apa yang
kedagingan, nafsu, kemarahan, pertengkaran, jangan fokus ke situ. Tapi fokuslah bangun tubuh rohanimu. Tinggalkan dosa-dosa lama, tinggalkan kedagingan, bangun bait suci yang baru dalam tubuh kita. Amin ya. Amin ya. Amin. Siap muda-mudi. Terpujilah Tuhan kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa.